Gerakan Wahabi muncul pada abad ke-18 Masehi di wilayah Najd, Jazirah Arab, dan dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lahir pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di daerah Uyainah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mempelajari ilmu agama, terutama pemikiran Ibnu Taimiyah, yang sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan keagamaannya. Muhammad bin Abdul Wahhab berpendapat bahwa umat Islam pada masanya telah banyak melakukan praktik-praktik yang dianggapnya sebagai bentuk kesirikan dan bid'ah, seperti tawasul kepada para wali, dan penghormatan yang berlebihan terhadap makam para ulama. Gerakan ini kemudian mulai menyebar setelah Muhammad bin Abdul Wahhab bersekutu dengan seorang penguasa lokal bernama Muhammad bin Saud, pendiri dinasti Saudiyah. Aliansi ini memperkuat posisi gerakan Wahabi secara politik dan militer. Muhammad bin Saud memberikan perlindungan dan dukungan kekuasaan, sedangkan Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan legitimasi keagamaan bagi pemerintahan mereka. Dari kerjasama inilah terbentuk dasar berdirinya kekuasaan politik yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Arab Saudi. Wahabi kemudian melakukan ekspansi ke berbagai wilayah Jazirah Arab dengan tujuan menegakkan ajaran tauhid menurut pemahaman mereka. Namun, cara penyebaran mereka seringkali keras dan disertai penyerangan terhadap daerah-daerah yang dianggap menyimpang. Banyak ulama ahlu sunnah wal jamaah menentang gerakan ini karena dianggap terlalu ekstrim dalam menilai sesama muslim dan mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham. Seiring waktu, meskipun telah mengalami pasang surut, ajaran Wahabi tetap bertahan karena mendapat dukungan dari kerajaan Saudi. Pengaruhnya meluas ke berbagai negara melalui lembaga pendidikan, dakwah, dan bantuan dana yang disebarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan yang berafiliasi dengan mereka. Gerakan ini hingga kini masih menjadi perdebatan besar dalam dunia Islam, terutama terkait pandangan mereka terhadap praktik keagamaan yang telah lama hidup di tengah umat Islam. Sebagaimana dimaklumi, kaum Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Ayahnya, Abdul Wahhab, adalah seorang hakim Uyainah pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Abdul Wahhab sendiri lahir di Uyainah, masuk daerah Najd yang menjadi belahan timur kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahhab, sang ayah harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 Masehi 1139 Hijriah karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Kakak kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahhab mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun Al-Hadits. Ini yang menjadikan Wahabi menjadi sangat anti tradisi, menolak tahlil, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Barzanji, Manakib, dan sebagainya. Pemahaman yang literer ala Wahabi pada akhirnya mengeklusi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai orang kafir dan keluar dari Islam. Orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling saleh, paling mukmin dan juga paling selamat. Kesimpulan: ajaran Wahabi menyebabkan perpecahan. Perpecahan yang ditimbulkan oleh ajaran Wahabisme terutama berakar dari sikap mudah mengkafirkan amalan umat Islam yang telah lama hidup dalam tradisi keagamaan, seperti tawasul, tabarruk, ziarah makam, dan perayaan keagamaan tertentu. Pendekatan yang keras dalam menilai amalan-amalan ini sebagai syirik atau bid'ah. Sikap dakwah yang konfrontatif memperuncing ketegangan, terutama karena bertentangan dengan metode ulama ahlu sunnah yang lebih toleran terhadap perbedaan praktik ibadah. Selain itu, penggunaan kekuasaan politik untuk memaksakan ajaran ini pada masa awal penyebarannya menyebabkan benturan langsung dengan ulama dan pemerintahan Islam yang sudah mapan. Akar perpecahan bukan hanya pada ajarannya, tetapi juga pada cara penyampaian dan penerapannya yang menolak otoritas ulama klasik serta memutus kesinambungan tradisi yang telah dipegang umat selama berabad-abad. Hal ini menciptakan jurang antara kelompok Wahabi dan mayoritas umat yang tetap berpegang pada praktik keagamaan warisan para ulama.